terkait dengan semakin meningkatnya masyarakat itu mengalami berbagai macam keluhan fisik gitu. Nah, sehingga banyak masyarakat itu ketika keluhan fisik itu kemudian mencari solusinya itu keluar, ya dicari obat ke dokter dan terus seperti itu kebanyakan. Nah, sesungguhnya kalau kita mau berpikir tentang kehidupan ini itu sangat kompleks jika masyarakat itu gagal di dalam memahami problem dan gagal di dalam memberikan makna itu sejatinya berdampak pada masalah-masalah fisik. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa psikis itu memang memiliki peran yang sangat dominan. Adapun fisik itu sekitar 2-30% lah gitu kan. Karena itu sangat sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh sujok itu sendiri gitu kan. Jadi sujok itu sendiri lebih fokus pada masalah-masalah energi, masalah kesadaran, itu yang dibangun jadi sisi emosinya sebetulnya. Ya. Nah, ini kalimat yang sampai ini sederhana sekali kalau kita mau mendalaminya, dan orang akan bisa menemukan gitu. Jadi sebelum sakit kita bisa mengatasi, setelah sakit atau sedang sakit bisa mengatasi dengan ya kalau bisa tanpa obat gitu. Karena berbagai macam obat juga kalau kemudian kita konsumsi dengan jangka waktu yang lama, justru akan menemukan masalah-masalah baru. Ya, tapi kalau kita mau belajar, terus belajar dan belajar, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang obatnya itu sebetulnya ada di kita sendiri gitu kan. Bagaimana kita mengelola emosi, bagaimana kita kemudian membangun paradigma berpikir kita, ini yang paling penting sungguh. Jadi kerangka berpikir harus kita bangun, nanti mindset kita bangun. Ya. Dan Islam mengajak seperti itu gitu. Jadi banyak para ustadz juga yang memang mereka notabene dakwahnya luar biasa, tetapi juga pada faktanya mereka terserap penyakit diabetes, gitu kan. Ini banyak sekali. Nah, kenapa ini terjadi gitu kan? Antara yang disampaikan dengan fakta kok kenapa seperti ini? Nah, Sujok akan memberikan satu alternatif yang sesungguhnya itu banyaklah testimoni yang sudah disampaikan oleh para peserta yang pernah ikut Sujok termasuk sendiri. Sujok kemarin mengalami sakit 3 bulan, ada di daerah sendi saya, obat juga tidak begitu berpengaruh. Terus saya berpikir apalagi ternyata memang di sana ada emosi yang terpendam. Yang terpendam ini bukan 1-2 bulan, memang cukup lama gitu kan. Nah, setelah coba saya renungkan masalah apa ini, oh ternyata ada satu hal yang memang kita lepas itu. Begitu saya lepas, ya alhamdulillah semua tuh bisa selesai gitu kan. Sehingga kalaupun kita minum obat itu sangat cepat sekali respon kita. Tapi kalau kita kemudian mindset kita, jiwa kita terganggu, maka itu juga akan menimbulkan problem baru. Nah, banyak masyarakat ini berobat bertahun-tahun, ke dokter bertahun-tahun, itu juga ternyata menambah masalah baru. Jadi dalam dunia pengobatan Sujok lebih pada bagaimana membangun mindset itu sendiri, kemudian bagaimana membangun energi sendiri, ya kembali kepada diri kita lah, bagaimana kita memandang problematika sendiri. Ya, nah itu. Jadi kalau bicara problem, itu apa sih problem sendiri? Problem itu adalah antara harapan dan realita tidak sesuai yang kita harapkan. Contoh banyak kita beli sepatu. Sepatu sendiri kemudian ukurannya ada yang kita kan 38 atau 39. Jadi faktanya lebih itu nih jadi masalah. Nah, masalah ini tiap orang berbeda cara memandang dan memaknainya. Gitu. Ada yang kemudian memandangnya memaknainya sesuatu yang sangat kecewa dan ini akan bermasalah pada fisik itu kalau ini di dramatis secara demikian rupa. Jadi berawal dari sesungguhnya bagaimana kita memaknai sebuah problem itu sendiri dan kita bagaimana memahaminya.
Nah, ini kata kuncinya. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa memahami ini, problematika hidup itu memang hidup tidak pernah lepas dari problem. Dan itu ujian bagi kita semua. Ada orang diuji dengan kenikmatan, dengan kesulitan, tetapi seberapa besar mereka kemudian bisa mengaplikasikan juga jadi masalah. Ya, jadi kalau kita bicara sakit dalam Islam itu ya sakit itu sebetulnya kegagalan kita di dalam memahami yang Allah berikan diri. Apakah berupa nikmat yang melimpah, apa kemudian berupa sesuatu yang kurang. Nah, bagaimana kita memandang ini? Bagaimana kita memaknai ini? Kalau kita memandang ini sesuatu yang memang katakanlah ini memang sudah bagian dari ujian kita, ya, maka di situ ada sesuatu cabur kita yang luar biasa. Nah, mungkin kita itu kalian nanti akan bicara dengan Pak Rija ya, dan memang juga ini yang menjadi topik hari ini. Berapa banyak masyarakat yang memang kemudian belum bisa memahami problem menjadi satu potensi, problem menjadi satu motivasi, problem menjadi satu peluang, itu masih jarang sekali. Nah, sehingga ketika problem itu kemudian menghampirinya, nah sehingga banyak orang kemudian mendramatisir, kemudian tidak mau menerima reality tadi. Nah, sehingga konsep syukur sini kita kedepankan nanti. Jadi kata syukur sendiri sebetulnya panjang prosesnya, terutama bagi orang-orang yang sudah memahaminya. Oke, itu barangkali mukadimah untuk kita akan masuk karena sesuai dengan judulnya, ya kita akan membangun masalah komunikasi yang insya Allah ini nanti akan Bapak Ibu nanti ketika mendengarkan ini akan punya suatu informasi yang baik.